Halo sobat gabut yang budiman, berjumpa lagi bersama Mimin. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Seperti biasa kali ini Mimin sudah merangkum sebuah film yang berjudul Urban Legend Final Cut. Urban Legend Final Cut adalah sebuah film psikopat Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2000, garapan John Ottman. Film ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Namun semua itu malah menjadi malapetaka akibat ulah psikopat. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu seperti biasa buat teman-teman semua belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan situasi di dalam sebuah pesawat yang mengalami turbulensi hebat akibat hujan badai yang sangat lebat, sehingga membuat pesawat itu oleng dan membuat semua penumpang panik dan ketakutan. Suasana semakin mencekam saat seorang psikopat datang dan membunuh pilot. Lalu seorang penumpang masuk ruang pilot. Ia pun mencoba menghubungi pangkalan untuk meminta bantuan. Namun secara tiba-tiba seorang pria berkacamata muncul dari luar jendela pesawat. Ternyata itu adalah sebuah proyek film yang sedang digarap oleh seorang mahasiswa bernama Toby. Ia menghentikan adegan tersebut karena ia merasa ada yang kurang, sehingga ia berniat untuk mengulang lagi adegan tersebut. Keesokan harinya, seorang dosen bernama Solomon, ia memberikan sebuah pengumuman penting kepada seluruh mahasiswa. Tingkat akhir, ia mengatakan bahwa seluruh mahasiswa harus segera menyerahkan draft tesis film karena untuk memenuhi tugas akhir mereka. Dan Solomon juga berkata bahwa barang siapa yang berhasil membuat film terbaik, mereka akan diikut sertakan dalam sebuah ajang film bergengsi. Dan tentu saja ajang tersebut berhadiah ratusan juta. Tak hanya itu, barang siapa yang berhasil memenangkan ajang tersebut, ia dapat masuk dan berkarir di dunia perfilman Hollywood. Seluruh mahasiswa pun langsung sibuk mencari ide untuk film yang akan mereka buat. Lalu seorang wanita bernama Amy Mavell, ia datang menemui dosen Solomon untuk mengajukan sebuah draft tesis filmnya. Amy berkata kepada Solomon bahwa ia ingin membuat sebuah film tentang psikopat yang meneror banyak remaja dan membunuhnya. Mendengar hal itu, Solomon sangat tertarik dengan ide cerita Amy. Ia pun langsung meng-ACC-nya. Di malam harinya, si Travis bersama kekasih yang bernama Libby pergi ke sebuah bar untuk santai-santai. Terlihat juga di sana ada si Toby. Terlihat Toby sangat tidak suka dengan Travis karena ia tak ingin ada saingan dan ia sangat ingin menyingkirkan Travis. Lalu ia pun membuat sebuah rencana untuk menyingkirkan Travis. Ia memasukkan sebuah bubuk racun ke dalam minuman milik Travis dan Libby. Ternyata belum sempat meminumnya, si Travis malah pergi karena ia ingin menyelesaikan proyek filmnya. Ia pergi meninggalkan Libby. Dan ternyata si Libby lah yang meminum minuman tersebut. Lalu Toby pun menghampiri si Libby. Ia berbicara dengan Libby dan menjelek-jelekan Travis. Namun si Libby tampaknya tidak memperdulikan hal tersebut. Ia pun pergi meninggalkan Toby. Saat akan pergi, ia tiba-tiba merasa pusing dan oleng. Sehingga ia pun memutuskan untuk pulang dan mengambil jaketnya di penitipan barang. Saat ia akan mengambil barangnya, tiba-tiba seorang pria misterius datang dan membekapnya menggunakan plastik wrapping. Setelah beberapa jam, akhirnya Libby pun sadar dan terbangun. Namun betapa terkejutnya Libby karena saat ia terbangun, ia sudah berada di sebuah bak mandi yang penuh dengan es batu. Di saat itu juga ia merasakan sakit di pinggangnya dan saat ia lihat, ternyata ada sebuah luka sayatan di sana. Dan Libby juga melihat sebuah benda aneh seperti organ dalam manusia dalam sebuah wadah. Seketika ia tersadar dan ternyata itu adalah ginjal yang baru diambil dari tubuhnya. Lalu ia melihat ada seorang pria yang sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu dan di tangannya penuh dengan darah yang merah. Dengan rasa takut dan menahan rasa sakit, ia mencoba untuk kabur dari sana. Namun karena tubuhnya masih lemas sehingga membuatnya terjatuh. Mendengar hal itu, si psikopat itu segera menghampiri Libby. Namun Libby berhasil mengunci pintu dan kemudian ia mencoba mengambil ponsel dan mencoba menelpon 911 atau 911. Namun tidak ada jawaban. Saat si psikopat itu mulai berhasil masuk, Libby pun mencoba kabur melalui jendela. Namun si psikopat itu berhasil masuk dan menangkap kaki si Libby. Libby mencoba melakukan perlawanan dengan kekuatan yang tersisa. Ia berusaha kabur dari tempat si psikopat itu. Si psikopat yang kesal, ia pun menurunkan kaca jendelanya sampai membuat kepala si Libby terpisah dari tubuhnya. Ngeri banget ya. Beberapa setelah kejadian itu, si Amy pun mendatangi Travis di rumahnya. Namun sesampainya di sana, ia malah melihat Travis yang sepertinya sangat sedih dan depresi. Lalu Amy pun bertanya kepada Travis apa yang sebenarnya terjadi. Travis pun menceritakan bahwa ia mendapatkan nilai yang sangat buruk di proyek filmnya. Hal itulah yang membuat Travis sangat depresi.
Ami merasa sangat heran bagaimana itu bisa terjadi karena sejauh ini Travis adalah mahasiswa yang jenius dalam bidang film. Ia berpikir bahwa ada seseorang yang mensabotase film miliknya. Travis berkata kepada Ami bahwa ia akan meminjamkan kameramen terbaik yang bernama Simon agar Ami dapat membuat film yang berkualitas. Lalu si Ami pun mulai mengumpulkan orang-orang yang bekerja sebagai timnya untuk memulai proyek filmnya. Mereka adalah Drake Reynolds, Stan Washington, Graham, Simon, Vanessa, dan Sandra Petruzzi. Semua melakukan pengambilan video. Mereka pun briefing terlebih dahulu untuk merancang adegan dan alur filmnya. Setelah selesai, Ami and the Gang mulai syuting pertama yang tokoh utamanya diperankan oleh Sandra. Mereka pun mulai mengambil scan demi scan, adegan demi adegan, sampai tak terasa waktu semakin malam, sehingga mereka pun memutuskan untuk melanjutkan besok. Saat semua kru sudah pulang, si Sandra kehilangan kunci mobilnya dan sepertinya tertinggal di lokasi syuting. Ia pun kembali ke lokasi untuk mencarinya. Karena kurangnya pencahayaan, ia pun kesulitan untuk menemukan kunci tersebut. Dan tiba-tiba datang seorang pria misterius menyalakan kamera dan mic. Perlahan pria tersebut mendekati si Sandra dan tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Si pria tersebut mengeluarkan pisau cukur dan langsung menyerang si Sandra. Keesokan harinya, Ami dan kru melakukan sebuah pertinjauan film untuk melakukan apakah masih ada kekurangan. Saat film putar awal, mereka melihat seperti akting Sandra sangat kurang baik. Dan setelah selesai, video pun berganti dengan rekaman yang lain. Terlihat di sana Sandra yang sedang berusaha menemukan kunci mobilnya, namun kemudian Sandra diserang oleh seorang pria misterius. Sandra mencoba menyelamatkan diri, namun si pelaku tersebut berhasil menghabisi si Sandra. Semua orang yang menonton memberikan tepuk tangan karena akting Sandra yang sangat hebat. Namun si Ami merasakan ada hal yang aneh dalam film tersebut. Pasalnya adegan itu sama sekali tidak ada dalam naskah. Lalu Ami pun menanyakan kepada para krunya siapa di antara mereka yang merekam adegan tersebut. Namun tidak ada satupun dari mereka melakukannya. Si Ami pun bergegas pergi ke ruang pemutar film untuk memeriksa roll filmnya. Namun sesampainya di sana, roll film yang tadi diputar sudah hilang. Kemudian si Toby datang dan mengabarkan kalau Travis melakukan bunuh diri di tower kampus. Mendengar hal itu, mereka kemudian bergegas ke lapangan dan terlihat Solomon yang sedang mengabarkan berita duka kepada semua siswa. Di sana yang sama, si Ami melihat seorang pria berjalan menjauhi kerumunan siswa. Namun Ami merasa ada yang janggal atas kematian Travis dan saat malam hari, ia pun memutuskan untuk pergi ke tower kampus tempat Travis bunuh diri. Ami pun masuk ke dalam gedung tersebut dan betapa terkejutnya ia bertemu dengan Travis yang masih hidup. Namun ternyata itu bukanlah Travis, melainkan dia adalah Trevor, saudara kembarnya Travis. Ami yang tidak tahu kalau ternyata selama ini Travis memiliki saudara kembar. Trevor berkata bahwa tujuannya datang ke sini adalah mencari tahu sebab kematian Travis. Karena Trevor yakin sekali kalau Travis tidak mungkin bunuh diri, melainkan ada yang membunuhnya. Malam berikutnya setelah menyelesaikan syuting kedua, Simon meminta izin untuk pulang duluan. Sedangkan Ami dan teman-teman yang lain harus membuat sebuah rekaman suara teriakan untuk filmnya. Saat Simon berjalan pulang, tiba-tiba datang seorang misterius langsung menyerang Simon dari belakang. Simon mencoba berteriak meminta tolong, namun karena Ami dan teman-teman sedang melakukan rekaman, sehingga mereka pun tidak bisa mendengarkan teriakan Simon. Karena Simon terus melakukan perlawanan, psikopat itu mengambil sebuah lensa di atas Simon dan ia gunakan menghantam Simon sehingga membuatnya tewas. Setelah selesai melakukan rekaman, Ami pun mencoba mendengarkan hasil rekaman tersebut. Ternyata selain teriakan yang mereka buat, Ami juga mendengar suara seorang meminta tolong. Ami pun segera bergegas berjalan keluar, namun sesampainya di sana, ia tak menemukan siapapun. Lalu Ami melihat sebuah CCTV di tempat itu. Ia pun bergegas ke ruang CCTV. Sesampainya di sana, ia malah melihat seorang security bernama Rishi yang sedang berkaraoke. Rishi mengganti semua monitor CCTV dengan lagu kesukaannya, sehingga Rishi tidak mengetahui kalau sebenarnya sudah terjadi sebuah pembunuhan. Ami kemudian meminta tolong kepada Rishi untuk memutar rekaman CCTV kampus. Namun Rishi menolaknya karena ia harus berpatroli. Lalu Ami meminta izin untuk meminjam kaset rekaman CCTV. Saat Ami memutar kaset tersebut, rupanya benar bahwa telah terjadi sebuah pembunuhan. Dan ternyata itu adalah Simon. Ami tidak dapat mengenali si pelaku karena psikopat itu menggunakan topeng. Setelah memutar kaset tersebut, ia melihat psikopat bertopeng itu mendatanginya. Ami pun sangat ketakutan dan mencoba keluar dari ruangan tersebut.
Karena jalan buntu dan tidak ada waktu untuk keluar, Ami kemudian mematikan listrik sehingga tempat tersebut sangatlah gelap. Ami yang ketakutan, ia pun bersembunyi dan sambil memikirkan bagaimana caranya ia bisa keluar. Ia kemudian mencoba mengalihkan perhatian psikopat itu dengan cara melemparkan tasnya ke sudut lain. Setelah psikopat itu berhasil teralihkan, ia pun segera kabur dari ruangan tersebut. Psikopat pun mencoba mengejar si Ami sampai ke tepi sungai. Ami pun mencoba untuk bersembunyi di saluran bawah tanah. Namun psikopat itu berhasil menemukannya sehingga Ami pun terus berlari dan kabur dari tempat tersebut. Saat di tengah jalan ia bertemu dengan Rishi yang sedang berpatroli. Ia pun menceritakan kejadian itu kepada Rishi. Namun Rishi tidak mempercayainya. Lalu Ami pun memutuskan kembali ke ruangan untuk mengambil kembali kaset rekaman CCTV. Namun saat ia mencoba mencarinya, ternyata kaset bersama tasnya tidak ia temukan. Setelah kejadian itu, Ami pun berpendapat dengan Trevor bahwa Travis juga pasti dibunuh. Mereka tidak mengetahui apa motif dari pembunuhan itu. Trevor meminta Ami untuk jangan dulu melaporkan kejadian ini kepada polisi, karena kita tidak tahu apa rencana psikopat berikutnya. Trevor pun memiliki rencana untuk menemukan siapa pelakunya. Trevor juga meminta Ami untuk melanjutkan syutingnya, karena psikopat itu pasti akan muncul lagi di tempat syuting lagi. Sementara itu Trevor bertugas untuk mengawasi siapapun yang gerak-geriknya mencurigakan. Malam pun tiba, mereka semua sampai di terowongan tempat mereka akan melakukan pengambilan video. Stan dan Rick masuk ke dalam untuk mensetiup kelistrikan. Tak lama setelah itu, Graham pun tiba dan ia mengajak seorang temannya. Ami pun berkata kepada Graham bahwa ia keberatan dengan kehadiran orang lain. Ia tak ingin ada orang lain selain krunya. Namun Graham membantahnya karena ia membawanya hanya untuk membantu mengangkat alat-alat syuting. Ami tetap tidak setuju dengan Graham. Graham yang marah, ia pun pergi meninggalkan Ami. Ami pun mencurigai Graham sebagai pembunuh temannya. Lalu ia pun memberikan isyarat kepada Trevor untuk mengikuti Graham. Karena syuting hari ini akan cukup lama, sehingga Ami mengajak teman-temannya untuk makan malam terlebih dahulu. Semua kru pun beristirahat, hanya tersisa Ami bersama Stan dan Rick yang berada di dalam untuk menyiapkan properti. Kemudian Ami pun menaiki kereta untuk masuk ke dalam terowongan. Tanpa ia ketahui, psikopat itu berada di dalam. Stan yang sedang menyiapkan aliran listrik pun diserang psikopat itu. Psikopat itu menyimpan kabel bertegangan tinggi ke pegangan Stan yang membuat kesetrum dan seketika meninggal dunia. Karena mendengar suara Stan, Rick pun mencoba menyusul Stan ke atas. Namun psikopat itu mengetahui kedatangan Rick. Ia pun mencoba kabur, namun psikopat itu berhasil menangkap Rick dan melemparnya ke panel listrik sehingga ia pun tewas tersengat listrik. Hal itu membuat kereta yang dikendarai Ami berhenti. Ia mencoba memanggil teman-temannya tapi tidak ada jawaban. Lalu ia pun turun dari kereta dan melihat situasi di bawah. Sesampainya di sana ia menemukan sebuah senter. Ia pun menyalakan listrik. Saat listrik berhasil menyala, Ami dikejutkan dengan Rick yang sudah meninggal dunia. Saat Ami akan naik ke atas, ternyata psikopat itu berada di atas dan turun menuruni tangga. Ia pun mencoba untuk bersembunyi. Saat psikopat berada di bawah, ia segera naik. Namun suara langkah terdengar oleh psikopat. Ami pun segera berlari secepat mungkin. Saat di tengah jalan, beruntung di sana bertemu dengan Rishi. Entah apa yang sedang Rishi lakukan di sana. Tak lama para petugas polisi datang dan mengeluarkan mayat Stan dan Rick. Dugaan sementara mereka dipastikan tewas tersengat listrik. Mengingat perkataan Trevor, Ami tak banyak berkomentar. Setelah kejadian tersebut, ia pun menemui Trevor dan ia bertanya kepada Trevor, kemana saja, kenapa ia tidak ada saat dibutuhkan. Trevor berkata bahwa sedari tadi ia mengikuti Graham dan saat ia kembali sudah banyak polisi di tempat syuting. Amy menceritakan semua kejadian tersebut kepada Trevor. Lalu si Trevor meminta Amy untuk beristirahat sementara ia akan menjaganya. Namun tiba-tiba Amy terbangun, ia juga tak melihat Trevor di sana. Kemudian dari kejauhan ia melihat sebuah lampu menyala di menara kampus. Ia mengira itu adalah Trevor sehingga ia pun bergegas pergi ke sana. Namun sesampainya di sana bukan Trevor yang ia temui, melainkan si Vanessa. Kehadiran Vanessa di sana, ia mendapat sebuah surat yang memintanya datang ke menara. Vanessa pikir itu adalah surat dari Amy. Namun Amy berkata bahwa ia tidak pernah menulis surat tersebut. Mereka pun sadar bahwa ada seseorang berusaha menjebak mereka berdua. Dan tiba-tiba sebuah patung jatuh dari atas hampir mengenai mereka. Saat itu juga ia melihat seorang datang menghampiri mereka. Amy pun mengajak Vanessa kabur dari sana. Psikopat itu terus mengejar mereka. Kemudian Amy dan Vanessa menemukan sebuah gudang
dan bersembunyi di dalam sana. Lama tak mendengar suara psikopat itu, tiba-tiba psikopat tersebut muncul di depan mereka. Ia pun langsung menarik tubuh si Vanessa. Sementara itu Ami dikunci di dalam. Ia yang ketakutan mencari jalan untuk keluar dari sana. Namun saat sedang mencari jalan, ia pun melihat mayat teman-temannya. Ami semakin ketakutan. Ia mendobrak pintu gudang tersebut. Dan saat berhasil keluar dari gudang, ia dikagetkan dengan Vanessa yang sudah tergantung di menara. Lalu ia pun segera pergi dari tempat tersebut. Saat di jalan ia bertemu dengan Trevor. Trevor berkata bahwa ia menemukan sebuah petunjuk. Si Trevor pun mengajak Ami ke perpustakaan. Sesampainya di sana membuka sebuah komputer dan ia masukkan judul film yang dibuat oleh Travis. Film itu berjudul The God of Man. Dan ternyata sebuah nama korban dari film itu semua persis dengan teman-teman Ami yang telah dibunuh oleh psikopat. Dan setelah itu mereka sadar bahwa tersisa satu orang yang selamat, yaitu si Toby. Mereka pun segera bergegas mencari si Toby. Akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Toby pun sangat kaget karena ia melihat Travis yang masih hidup. Si Toby tidak tahu jika Travis memiliki saudara kembar. Si Toby pun dibawa ke sebuah ruangan di kampus untuk diinterogasi. Dan mereka mengajak si dosen Solomon sebagai saksi. Kemudian Solomon pun datang. Ia terkejut saat melihat Trevor. Solomon mengira itu adalah Travis yang masih hidup. Di sini si Trevor sengaja tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada Solomon dan Toby. Solomon berkata kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Ami dan Trevor meminta Solomon untuk menginterogasi Toby. Namun saat si Toby akan mengatakan sesuatu, tanpa banyak basa-basi Solomon pun langsung menembaknya. Melihat hal itu mereka berdua pun sangat kaget. Terlebih lagi si Solomon ini mengatakan bahwa ialah yang telah menembak Travis. Di sini dapat kita simpulkan bahwa psikopat yang selama ini kita cari adalah si Solomon. Karena tidak ingin kejahatan terbongkar, Solomon berniat untuk menghabisi mereka berdua. Di sisi lain ternyata Graham yang sedang memperhatikan apa yang Solomon lakukan. Graham tak sengaja menjatuhkan ponsel miliknya dan membuat perhatian si Solomon teralihkan. Graham pun segera pergi dari sana. Mereka lihat ada kesempatan, Trevor pun mencoba menyerang Solomon. Namun Solomon terlalu kuat sehingga membuat Trevor bisa dikalahkan. Ami berhasil kabur dari tempat itu. Kemudian Solomon menyandra si Trevor. Ia meminta Ami untuk menyerahkan diri. Jika tidak ia akan menembak Trevor. Lalu Graham meminta Ami untuk mengalihkan perhatian si Solomon. Solomon pun akhirnya mengakui perbuatannya. Ia berkata jika ia sangat ingin mengikuti kompetisi itu. Dan menggapai cita-citanya berkarya di Hollywood. Dan ketika ia menguji proyek film Travis, ia pun sangat mengagumi film yang digarap oleh Travis. Lalu ia berencana mencurinya dan kemudian dia mengganti film Travis dengan yang lain. Sedang film Travis akan ia gunakan untuk ikut kompetisi dan mengatasnamakan dirinya. Ia juga harus membunuh para teman-teman untuk menghilangkan jejak dan juga agar tidak ada yang membocorkan bahwa itu film milik Travis. Dari arah belakang Graham yang diam-diam mendekati Solomon dan menghantamnya dengan kursi. Namun Solomon berhasil bertahan dan menembak Graham. Melihat ada kesempatan Trevor merebut senjata yang digunakan Solomon. Namun senjatanya malah terjatuh ke bawah. Ami pun dengan cepat mengambil senjata itu dan menodongkannya ke arah Solomon. Di saat yang bersamaan Risi datang dan meminta Ami untuk meletakkan senjatanya. Ami mencoba menjelaskannya kepada Risi, namun Risi tidak mempercayainya. Kedatangan Risi sangat menguntungkan untuk Solomon. Solomon berkata bahwa mereka mencoba membunuhnya. Ia pun mendekati Risi. Namun si Solomon ini langsung menghajar Risi. Ternyata Risi bukanlah wanita sembarangan. Ia pun bangkit dan membalas menghajar si Solomon. Trevor pun ikut menghajar si Solomon sampai menghantam rak berisikan senjata properti. Mereka semua pun berusaha mencari pistol yang asli. Mereka pun menodongkan pistolnya ke musuhnya masing-masing. Saat Solomon menembakkan pistolnya, ternyata itu adalah pistol properti. Kemudian Solomon meminta Amy untuk menembaknya. Namun karena tidak tega, ia pun perlahan menurunkan pistolnya. Melihat Amy yang mulai lengah, Solomon berusaha merebut pistolnya. Saat ia berusaha merebutnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang akhirnya tembakan tersebut mengenai si psikopat Solomon. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Amy dan timnya kembali melanjutkan proyek film miliknya. Dan ternyata Solomon rupanya masih hidup. Ia mengalami gangguan kejiwaan sehingga membuatnya harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan film pun selesai. Begitulah akhirnya dari film tersebut.
Bagaimana pendapat teman-teman semua? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Next kita ketemu lagi di alur film berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.